Nah, ini tanjakan keduanya nanti dia langsung nikung ya. Nah, tapi kita akan coba untuk stop and go dulu di sini. Saya rem full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang meluas info-info seputar otomotif. Nah, di samping kita ada mobil yang bulan-bulan ini lagi viral ya, apalagi kalau bukan mobil keluaran teranyar dari BYD, yaitu BYD Atto One ya, yang dulunya namanya Sigul tapi masuk di Indonesia jadi BYD Atto One. Yang menarik dari mobil ini adalah mobil listrik yang memiliki harga sangat terjangkau karena harganya ini mepet banget dengan mobil-mobil LCGC di Indonesia dengan spesifikasi mobil listrik, kemudian juga memiliki fitur-fitur yang lebih canggih tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan langsung ngetes aja. Kita akan bawa ke tanjakan, kita akan test drive ke Gunung Pancar ya. Kira-kira apakah kalau mobil ini dibawa liburan ke puncak, ke Bandung, ke tanjakan-tanjakan pegunungan atau perbukitan, apakah cukup mumpuni untuk melewati dibawa di tanjakan-tanjakan? Nanti kita akan bongkar semuanya dan kita juga akan sharing seperti apa rasa berkendaranya. Namun sebelum kita bongkar, kita bawa langsung untuk test drive-nya. Buat teman-teman juga yang pengen tahu info promo-promo menarik dari BYD, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi saya dengan Hendro, brand konsultan dari BYD Fluid. Bagi Bapak Ibu yang ingin ada pembelian mobil BYD-nya, bisa menghubungi Hendro di 0856 9115 6051. Selain melayani pembelian mobil baru, kami juga melayani untuk servis, spare part, sampai dengan SPKLU yang buka 24 jam. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil kesayangan BYD-nya, bisa datang ke showroom kami, atau boleh hubungi Hendro terlebih dahulu, nanti Hendro bantu untuk bookingkan servisnya. Sehingga pada saat tiba nanti di bengkel kami, Bapak Ibu tidak usah untuk mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil BYD-nya, Hendro sudah siapkan banyak promo-promo menarik. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil BYD secara cash atau kredit, kita akan berikan harga spesial, harga terbaik se-Indonesia, nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya untuk BYD Atto One, DP mulai dari 40 jutaan, BYD Dolphin, DP mulai dari 50 jutaan, BYD M6, DP mulai 70 jutaan, BYD Atto 3, DP mulai 70 jutaan, BYD Seal Facelift 2025, DP mulai 100 jutaan, dan juga BYD Sea Lion 7, DP mulai 100 jutaan. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu dapat memiliki mobil EV terbaru dari BYD. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan bunga spesial lainnya untuk tenor sampai dengan 5 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu dapat membayar DP 50% di awal dan sisanya dibayarkan di tahun depan setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah dapat menikmati mobil BYD barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan mobil BYD terbaru, cukup hubungi Hendro saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lamanya dengan merek apapun, kami akan berikan penawaran harga yang terbaik. Lalu yang ketujuh, kita juga akan memberikan paket servis gratis selama 4 tahun atau 60.000 km.
Selain itu, kami juga akan memberikan garansi baterai selama 8 tahun atau 160.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir memakai mobil BYD dari kami, karena selain memberikan servis gratis, kita juga memberikan waranti yang cukup panjang. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil BYD, jangan lupa hubungi Hendro ya. Jangan beli mobil BYD sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Hendro. Nah, tadi kita sudah menyimak info promo-promo menarik dari Mas Hendro dari BYD Pluit ya. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil BYD nanti bisa langsung konsultasi ke Mas Hendro. Nomornya sudah ada di deskripsi dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap, termasuk harga-harga kompetitor yang mungkin harganya cukup bersaing di kelas mobil ini gitu ya. Oke, kita langsung bongkar dulu sebelum kita jalan. Barangkali teman-teman belum nonton yang video kemarin, kita akan spill-spill sedikit ada fitur apa ya. Dari depan ini juga menarik karena lampu-lampunya di sini sudah LED untuk lampu senjanya, ada lampu di RL-nya, bahkan lampu utamanya pun sudah LED proyektor gitu ya. Dan dia untuk lampu sennya memang masih halogen. Kemudian dari samping di sini juga velgnya racing gitu ya, R16 dan sudah rem cakram, depan belakang gitu ya, sudah ada ABS, EBD, VSI, hill start assist gitu ya. Kemudian di sini juga ada colokan untuk ngecasnya, ini sudah ada AC dan DC juga, dimana kalau teman-teman ngecas untuk yang DC fast charging itu dari 30% sampai 80% itu membutuhkan waktu sekitar 30 menitan aja. Kemudian spionnya ini sudah ada lampu sen walaupun belum bisa dilipat buka otomatis, tapi pengaturan kacanya sudah elektrik ya. Bahkan dia sudah ada NFC-nya juga nih, kunci pakai kartu gitu ya. Jadi nggak harus pakai kunci keyless-nya, tapi bisa pakai kartu juga. Dimana untuk kuncinya sendiri, ini modelnya remote, ada tombol lock dan unlock, dan juga ada tombol untuk menghidupkan mesinnya juga bisa dari remote gitu ya. Jadi cukup lengkap banget gitu ya. Oke, kita langsung belakang dulu. Lalu dari belakang di sini juga antenanya sudah model sirip view, ada roof spoiler dengan stop lamp, kacanya bahkan sudah anti imbun ya. Walaupun memang sedikit kurang nggak ada wiper belakangnya, tapi sudah anti imbun untuk kacanya. Bahkan untuk lampu malamnya ini juga seolah-olah menyambung gitu ya. Dari kanan ke kiri sudah LED, lampu mundurnya LED, tapi untuk lampu sennya memang halogen kayak depannya juga gitu ya. Dan untuk Etowan ini dia juga mendapatkan 3 parkir sensor di bumper bawahnya, dan juga dia sudah ada kamera belakang gitu ya. Kalau kita ngomongin mobil-mobil kelas LCGC, banyak kan nggak ada kamera belakangnya, ini sudah ada kamera belakangnya. Untuk BYD Etowan ini, dia sudah ada bagasi yang gede gitu ya. Jadi nggak hanya gimmick gitu kayak kompetitornya yang hampir nggak ada bagasi. Ini masih lumayan mirip kayak mobil-mobil SCGC atau city car juga gitu ya. Jadi buat koper cabin gitu juga masih muat 2 gitu ya. Jadi cukup besar. Bahkan kalau misalkan teman-teman dipakai bagasi semuanya bisa dilipat juga baris keduanya gitu ya. Tadi kuncinya sudah kita tunjukin. Jadi keyless di sini ada tombol dan ada NFC tadi ya. Jadi kalau teman-teman mau buka, tekan tombol ini aja ya. Nah, ini sudah terbuka lock dari pintu-pintunya. Oke, kita buka. Dan menariknya, ini dia langsung nyala semuanya gitu ya. Baik untuk speedometer ataupun head unit, bahkan AC-AC-nya juga. Jadi kalau kita masuk tentunya langsung adem. Oke, jadi udah adem ya. Karena sudah langsung hidup semuanya. Jadi nanti kalau teman-teman mau jalan ya kita tinggal injek rem aja gitu. Nanti semua hidup termasuk mesinnya juga. Dan di sini kelihatan sangat modern gitu ya. Dari tampilan dashboard kanan ke kirinya. Ini benar-benar warna baru di mobil 200 jutaan. Setirnya bahkan sudah dilapis kulit, ada airbag gitu ya. Menariknya juga ada cruise control, walaupun belum ada ADAS tapi sudah ada cruise control. Jadi nanti kita akan coba juga. Kemudian juga ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya gitu ya. Speedometernya juga sudah digital full gitu ya. Layar LCD, begitu pula dengan head unit audionya. Di sini juga sudah layar LCD juga gitu ya. Jadi ini juga ada Android Auto, Apple CarPlay gitu ya. Dan bisa menampilkan kamera belakangnya juga tadi ya kalau pas kita lagi mundur seperti ini. Jadi cukup lengkap. Di bawah sini juga banyak tombol-tombol termasuk untuk transmisinya ya. Jadi transmisinya itu bukan yang knob tuas gitu ya, tapi tombol kayak gini aja. Kalau mundur tinggal dorong ke atas, atau kalau mau drive tinggal tarik ke bawah. Kemudian kalau mau parkir ya tekan yang di samping sini aja gitu ya. Kemudian ada tombol lampu hazard juga, dan pengaturan AC-nya walaupun bisa dari head unit bisa juga dari sini juga. Di sini juga menariknya ada wireless charger ya, bisa kita manfaatkan untuk ngecas juga. Di bawah sini juga ada colokan-colokan nih ya, ada 2 model Type-C dan model USB, bahkan dilengkapi juga dengan power outlet.
Dan yang menarik, ban joknya itu sudah dilapis kulit semuanya ya, sampai belakang. Bahkan untuk pengaturan di drivernya ini sudah elektrik ya. Ada pengaturan untuk ketinggian jok, maju mundur gitu ya. Sandarannya semuanya sudah elektrik. Jadi kayak mobil di atas 300-400 jutaan gitu ya. Dan di belakang juga joknya kulit, ada 3 headrest, ada Isofix juga. Seatbeltnya juga ada 3 gitu ya. Dan dia ruang belakangnya ini juga masih layak untuk orang dewasa gitu ya. Jadi masih cukup tinggi. Bahkan menariknya itu ada airbag juga di bagian jok sini, kemudian di depan, di pilar-pilar juga ada airbag ya. Jadi airbagnya itu sudah ada 6 airbag sampai di belakang. Oke, kita langsung mulai perjalanan. Jadi kita tuasnya di sini ya sekali lagi. Jadi kalau mindah gigi mau drive ya tinggal tarik seperti ini. Oke, kita langsung jalan. Kemarin kita sudah pernah test drive dalam kota juga sebenarnya pakai Etowan ini di konten pertama kita waktu launching. Itu memang ya ngomongin mobil ini cukup fun to drive gitu ya. Walaupun mobil 200 jutaan kayak mobil LCGC, tapi secara berkendara memang sebenarnya lebih enak gitu ya. Terasa untuk fun to drive-nya itu lebih dapat. Ya teman-teman, kita sudah di dalam tol ya. Walaupun sebenarnya tenaganya kecil gitu ya, 75 PS, tapi torsinya cukup besar, 135 Nm. Artinya ya mungkin dari torsi yang tinggi ini tarikan jadi lebih ringan gitu ya. Dan dari suspensi kemudian kekedapan cukup nyaman, cukup stabil juga dipakai untuk kelas mobil ini gitu ya perbandingannya. Kita akan coba cruise controlnya ya. Di sini ada tombolnya. Ini settingannya gampang. Cukup tekan yang logo kayak ada jarumnya ini ya. Sampai di indikatornya nyala. Terus kita setting kecepatannya. Ini kita setting di 72-73 gitu ya. Dia akan jalan seperti ini. Cuman ya memang nggak ada ADAS-nya. Jadi belum adaptive cruise control gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di depan itu ngerem, ya kita ngeremnya manual gitu. Tapi ya lumayan ya, jadi kita nggak perlu injak gas lagi gitu ya. Kalau kecepatannya konstan, kecepatan arus perjalanan gitu ya, jadi kita tentunya akan lebih enak gitu ya, mengurangi kecapean kita untuk injak gas lagi gitu. Kalau pas jalanannya cukup kosong gitu ya. Dan kalau misalkan kecepatan di depannya ternyata lebih tinggi gitu ya, kita juga bisa atur lagi, tambahin kecepatan, tinggal didorong-dorong aja ya di bagian setir ini yang di kiri. Ini kita naikkan sampai di 80 km per jam supaya nggak terlalu ketinggalan dari depannya gitu ya. Ini salah satu fitur yang mungkin kalau ngomongin mobil di 200 jutaan ini jarang gitu ya, cruise control ini ya. Ini sudah ada gitu ya. Ini juga salah satu fitur canggih yang ada di BYD Etowan ini juga. Itu juga akan menjadi selling point juga gitu teman-teman kalau yang nyari mobil yang irit gitu ya. Kalau dulu low cost green car atau LCGC ya. Nah, ini ada mobil yang lebih dari LCGC. Kenapa? Karena ya secara hemat ya lebih hemat tentunya ya karena mobil listrik. Terus harganya juga harga LCGC. Jadi LCGC-nya LCGC mungkin gitu ya. Nah, teman-teman juga kadang bertanya-tanya ya, mobil tuas transmisi yang elektrik seperti ini, yang hanya tombol-tombol kayak gini nih, nah ini bahaya nggak sih gitu kan? Nah, kita langsung coba aja nih di tol, kita injek gas, ya. Kalau misalkan ini kita rubah ke R ya, R-nya itu ke atas ya. Nah, jadi di sini dia tidak berubah, tetap drive teman-teman ya, kalau kita nginjak gas. Jadi artinya kalau misalkan teman-teman bawa anak-anak duduk di depan gitu ya, kemudian ada yang main-mainin ini nggak masalah teman-teman. Pada kondisi kita sudah jalan, ini dia tidak akan berfungsi ya untuk tombol R-nya ini. Jadi nggak akan tiba-tiba mundur, itu nggak akan gitu ya. Kecuali kalau mungkin kita berhenti injak rem, dia akan berubah. Tapi kan posisi kita pada saat injak rem, jadi seharusnya aman juga gitu ya. Dan kalau mau parkir ya tinggal tekan tombol yang di samping ini juga dia nggak berfungsi juga gitu kalau pada saat kita masih injak gas atau dalam kondisi drive seperti ini. Jadi ini tetap aman gitu. Kalau teman-teman ragu ya dicobain langsung juga nggak apa-apa. Tapi ini kita tunjukkan supaya teman-teman tahu juga gitu yang mungkin masih ragu-ragu karena model transmisi tombol seperti ini.
terus walaupun tadi transmisinya tombol di sini gitu ya, tapi secara keseluruhan itu masih normal gitu ya. Dari teman-teman injak gasnya itu rasanya juga kayak mobil ICE biasa gitu, mobil bensin, bukan mobil listrik yang traksinya langsung set gitu ya. Jadi cukup nyaman juga kalau orang yang baru pertama pakai mobil listrik, ini cukup oke. Terus dari tuas pengaturan lampu-lampunya juga normal di kanan semuanya, termasuk lampu sennya. Dan di kirinya juga untuk wipernya gitu ya. Jadi tidak ada beda dari mobil-mobil biasa, kecuali tadi ya tuas transmisinya aja yang sudah pakai model elektrik tombol seperti ini. Jadi ya ini kalau teman-teman mau pindah dari mobil ICE biasa ke mobil listrik, ini cukup oke gitu ya, karena masih hampir banyak fitur-fiturnya itu sama gitu lokasi-lokasinya. Jadi adaptasinya tuh akan lebih cepat dibandingkan mungkin beberapa mobil yang sekarang gitu ya, yang mungkin saklar di bagian kanannya itu untuk transmisi gitu ya, kemudian nanti saklar lampu atau sennya itu beda lagi gitu, itu akan perlu adaptasi lebih gitu ya. Kalau ini saya rasa teman-teman dari mobil biasa ganti ini langsung bisa cepat adaptasi untuk ngikutin gaya atau penyesuaian berkendara dari si Auto One ini. Nah teman-teman, kita sudah keluar tol Sentul ya, kita mau mengarah ke Gunung Pancar. Ini agak gerimis-gerimis tadi ya, tapi mudah-mudahan nanti di atas gak hujan sih gitu. Coba biar videonya dapatnya maksimal untuk ditanjakan. Terus karena hari biasa juga, jadi mudah-mudahan sepi juga di atas, sehingga kita nanti bisa cobain bener-bener untuk stop and go kalau di tanjakan seperti apa gitu ya, tenaganya apakah kuat apa enggak di tanjakannya. Nah ini udah mulai nanjak, tapi memang tanjakannya bukan tanjakan yang ekstrim ya. Nanti ekstrimnya ada di depan, kita akan stop and go di sana. Ya teman-teman, kita sudah berada di hutan pinus Gunung Pancar ya. Pemandangan sih oke di sini, tapi memang agak sepi. Ini juga jalanannya cukup menantang ya, karena jalanannya itu banyak tanjakan dan banyak tikungan-tikungan gitu ya, kelak-kelok. Nah nanti kita akan mulai tanjakan untuk step and go-nya kalau mendapatkan tanjakan yang sudah ekstrim yang di depan, yang biasa kita untuk uji tanjakan setelah lewatin hutan pinus ini. Teman-teman, akhirnya kita sudah berada di pemandian air panas Gunung Pancar, yang dimana setelah gerbang ini, nah di sini ada tanjakan yang cukup ekstrim nih. Nah ini langsung menanjak full. Nah kita akan coba stop and go di sini. Ya, ini udah di ujung. Kita akan coba dulu, saya rem ya, supaya berhenti total. Oke, kita gas. Ini ada hill start assist-nya ya, jadi dia nahan. Dan saat kita tarik, nah ini dia masih aman ya, jadi langsung jalan gitu, jadi nggak ada kekosongan sama sekali atau mundur gitu. Jadi ini cukup bagus. Memang mobil listrik salah satu kelebihannya biasanya ini, karena torsinya memang dia lebih besar ya dibandingkan mobil-mobil LCGC yang mungkin 110 paling gedenya, ini 135 Nm. Kita berada di tanjakan keduanya. Di kanan ini ada air terjun kecil ya, kalau kelihatan di kamera mungkin. Ini lumayan kalau lagi deras, sebenarnya bisa jadi hiburan pemandangan juga. Nah ini tanjakan keduanya, nanti dia langsung nikung ya. Nah tapi kita akan coba untuk stop and go dulu di sini. Saya rem full. Ini ada hill start assist. Kita langsung tarik gas. Oke. Terus ini juga langsung nikung ke atas. Nah. Ya masih aman ya, bahkan ada beberapa mobil yang kemarin berat gitu ya, ini menurutku masih cukup ringan gitu ya, walaupun secara tenaga kecil, tapi karena mungkin listrik gitu ya, terus torsinya lumayan, jadi mungkin menambah juga. Sebelum kita balik ke Jakarta, kayaknya kita harus isoma dulu gitu ya, karena memang sudah siang. Kita
mau istirahat dulu di sini sebentar mungkin gitu ya. Dan yang fitur menarik dari BYD E21 walaupun ini tadi kalau kita buka pintu aja udah hidup semuanya gitu ya. Ini juga masih ada engine start-nya gitu ya, bisa kita matikan atau hidupkan dari sini juga. Karena kita mau tinggal kita matiin aja ya. Nah, semuanya mati. Jadi kayak mobil normal aja juga gitu ya. Ya teman-teman, kita sudah masuk tol lagi dan kali ini kita mengarah ke Jakarta, tepatnya balik lagi ke BYD Pluit. Dan kita juga masih pakai cruise control nih ya teman-teman ya. Nah enaknya cruise control itu kalau misalkan jaraknya jauh kayak gini ya, kita tinggal tambahin lagi, tekan-tekan di sini aja gitu ya. Ini salah satu kenyamanan juga selama berkendara. Dan ngomongin BYD E21 ini ya, mungkin ada pembahasan yang kelewat tadi, kalau mobil ini tuh selain mobil listrik, dia juga bisa jadi sumber listrik juga atau V2L ya. Dimana ini juga bisa menghasilkan listrik sampai 2200 watt nih. Kalau misalkan teman-teman mati lampu gitu ya, pengen masak, nggak ada listrik, nah ini bisa jadi sumber listrik di rumah juga gitu. Itu salah satu kelebihan mobil listrik dibanding mobil ICE bensin gitu. Jadi tidak hanya sekedar fungsi sebagai kendaraan, tapi juga punya fungsi lain selayaknya power bank di rumah. Ya teman-teman, akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai kembali dengan aman, selamat, langsung di parkirannya BYD Pluit ya. Tadi teman-teman sudah lihat perjalanan kita hari ini, kita bawa mobil E21 ini langsung ke tanjakan Sentul. Dan tadi juga teman-teman lihat ya, ternyata memang di tanjakan yang lumayan ekstrim gitu, kita pakai stop and go itu juga masih oke, bahkan hampir tidak ada kendala sama sekali gitu ya. Artinya mobil ini masih cukup oke kalau teman-teman bawa liburan ke Bandung, ke Puncak, itu masih aman banget seharusnya gitu ya. Selain itu juga rasa berkendara itu fun to drive banget, bahkan cabinnya tuh senyap ya. Tadi kita sempat juga gas di atas 100 km per jam, 110 km, itu pun juga suara-suara bannya itu yang masuk itu juga kecil gitu ya. Dari mobil harga 200 jutaan itu biasanya udah di atas 100 km itu sudah berisik suara-suara bannya, tapi ini cukup senyap juga dan untuk handlingnya pun juga cukup oke gitu ya. Walaupun memang secara tenaga nggak terlalu besar, tapi untuk mendapatkan rasa berkendara fun to drive di harga 200 jutaan ini sudah lebih dari cukup, lebih dari baik gitu ya. Jadi ya ini perjalanan kita hari ini, dan tadi kita total perjalanan itu PP berarti sekitar 100 kilometeran ya yang kita tempuh. Tadi kita berangkat itu baterainya 76%, sekarang tinggal 29% nih. Karena memang perjalanan ini tentunya akan menguras tenaga lebih, karena kita tadi ketanjakan seperti itu ya, terus pakai cruise control juga, terus berkendaranya juga semuanya kita hidupkan gitu ya, dari head unit audio, AC-nya, semuanya gitu. Jadi memang kita bukan hanya sekedar ngonten biar cari iritnya seberapa persentase dari baterainya, tapi di sini kita lebih menunjukkan ya inilah keseharian kita kalau lagi kita pergi jalan-jalan ya, kurang lebih fitur-fitur semuanya kita pakai. Jadi ya secara keseluruhan kalau dari saya pribadi untuk mobil di 200 jutaan dapat mobil listrik yang tentunya bebas ganjil genap kalau di Jakarta, kemudian juga pajaknya 0%, fitur-fiturnya juga lumayan gitu ya, bahkan ada cruise control juga gitu ya, airbagnya sudah full, nggak salah kalau mobil ini dibilang sangat value for money. Nah kalau teman-teman nanti beda, boleh komentar di bawah. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau coba-coba juga ya dari mobil ICE atau mobil bensin, mau pindah pakai mobil listrik gitu ya, mumpung ada mobil yang harganya cukup terjangkau dengan spek yang luar biasa gitu ya.
Nah, teman-teman boleh cobain juga nih untuk memiliki mobil BYD Auto One ini. Yang tentunya nanti teman-teman langsung aja hubungin Om Hendro ya. Nomornya ada di bawah, bisa dijapri nanti kira-kira kalau teman-teman pesen bisa dapat bulan apa gitu ya, dan mendapatkan fasilitas apa aja. Nanti langsung konsultasi ke Mas Hendro. Atau kalau barangkali teman-teman mau cobain juga ya test drive kayak tadi kita gitu ya, itu juga tentunya bisa. Langsung janjian aja hubungin Mas Hendro di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.